Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Ta'aruf Online Indonesia. Kita lagi live ya, seperti janji kemarin juga kita udah sempat ngumumin juga di aplikasi, di Instagram. Di Instagram untuk sore hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Muhammad Mirza Firdaus. Buat teman-teman mungkin yang belum kenal bisa follow Instagram saya di Mirza_Firdaus. Nah, silahkan. Kita mungkin bisa kenalan ya. Alhamdulillah untuk hari ini kebetulan menjadi host ala-ala yang ada untuk live sore hari ini nih. Ceritanya sore hari ini mau live itu sama pasangan. Pasangan yang sudah make toy ini asli. Jadi kita pengen nanya nih, kita pengen tahu testimonialnya aslinya seperti apa gitu. Yang ada dua pasangan ini sudah download aplikasi, bahkan sekarang sudah menikah, dan insya Allah untuk sore hari ini kita akan live bersama ya. Nanti kita bakal nanya-nanya, dan buat teman-teman yang baru gabung silahkan aja kalau mau mau nanya-nanya nanti di kolom pertanyaan gitu. Nanti silahkan kita akan nanya bareng-bareng. Sebelum teman-teman nanti saya akan mencoba untuk kupas dulu nih dua pasangan ini bersama Mas Ismail dan juga istri ya nanti ya. Nah sekarang saya lagi nunggu request untuk live bareng bersama Ta'aruf Online Indonesia. Mas Ismail mana nih? Mas Ismail mana suaranya? Wah mana nih? Mas Ismail silahkan bisa untuk join di live Instagram untuk sore hari ini. Nah juga pengen ngingetin teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata atas izin Allah tentunya dan juga atas kepercayaan dari teman-teman, Instagramnya Ta'aruf Online sudah menembus angka 10k atau 10.000 ya. Terima kasih, semoga amalan ini semoga wasilah ini menjadi memudahkan untuk Ta'aruf Online Indonesia dalam timnya untuk berdakwah dengan cara aplikasi membuat anak-anak muda itu tidak pacaran, juga mengubah persepsi pacaran akhirnya menjadi menikah gitu. Pacaran boleh aja, tapi kalau udah nikah, dan ternyata sudah ada Mas Ismail yang sudah live sore hari ini. Silahkan Mas Ismail. Buat teman-teman ya, koneksinya dicek. Alhamdulillah ini koneksinya sih kalau saya sih lancar ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah di atas benar. Ini saya turunin dikit mas. Okay. Soalnya di layar. Teman-teman. Ini kayaknya dua-duanya penuh ya. Mukanya penuh. Iya mukanya. Saya penuh. Ini bagian atas nih penuh. Kayaknya Mas juga penuh nih. Ini apa Mas? Efek sudah menikah atau gimana? Efeknya udah menikah, habis makan banyak nih. Oh, habis makan banyak. Gimana Mas? Udah menikah udah naik berapa kilo? 4 kilo. Baru 2 hari naik 4 kilo ya. Bahaya. Ini tinggal ya 3 bulan lah. Ya, paling naikin langsung 20 kilo ya. Kayak orang hamil Mas. Kayak orang hamil. Masya Allah. Ini alhamdulillah banget ya sekarang bisa ketemu Mas Ismail live di sini. Senang banget nih. Alhamdulillah. Padahal aku ketemu Mas Mirza tiap kajian. Tiap kajian iya. Tapi kita ngobrol baru ini ya. Iya baru ini. Iya. Kayak Mas Ismail nih juga sering gitu untuk kajian bersama Kang Riyad ya biasanya ya. Kang Riyad saya di situ jadi relawannya di situ. Jadi relawannya. Berarti kalau tiap hari Senin ada di Gracia. Iya, ada di Gracia. Cek aja. Wih, mantap. Wah, ini teman-teman kalau mau ikut ngaji sama Mas Ismail mau nanya tentang Ta'aruf Online Indonesia juga silakan ya sama Mas Ismail. Sebelah sama istri ya ini ya? Sama istri ini di sebelah saya. Halo. Gak muat itu Gak muat. Masih bisa. Sebentar ya, saya panggil istri saya juga ya. Ini. Ya. Untuk sore hari ini seperti janji kita
Kita akan nanya-nanya nih Kita Mas akan sama nanya-nanya nih Ismail. Mas Nggak sama apa-apa ya Mas ya? Ismail. Nggak apa-apa ya Mas ya? Ya nggak apa boleh mau tanya-tanya silakan. Ikhlas kan ini, ikhlasnya Ridho Ikhlas ya. ini, ikhlasnya Akan Ridho ya. akan bagi ilmu-ilmunya. Bagi ilmu-ilmunya. Insya Allah. Kita senang kalau Jadi- kayak gini, jadi kan Jadi, menginspirasi teman-teman semua gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Berjuang. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi sebelumnya nih Mas, Tapi sebelumnya nih Mas, mau ini nikah ini tanggal nikah berapa sih? tanggal berapa sih? Kita nikah tanggal 6 Agustus 2020. Harinya tepatnya hari Kamis. Malam Jumat misalnya. Malam Jumat. Malam Jumat. Mas, sebelumnya Mas, sebelumnya suara saya maaf, gema nggak? Suara saya gema nggak? Enggak. Enggak ya, aman ya? Sama, Pak. Nggak ya, aman ya? Normal ya. Normal ya. Oke. Berarti Oke. baru Berarti aja baru kemarin aja nikah ya? kemarin nikah ya. Iya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Rasa apa nih Mas? Loh. Macam-macam. Macam-macam. Ini kan jawaban yang akan Jawaban yang akan ditanyakan. ditanyakan Pasti akan beda-beda. Pasti akan beda-beda jawabannya. Pertama Apa yang dirasain? Apa yang dirasain? Kalau dikatakan seneng, bahagia banget. Aku nggak mau bilang apa namanya, kenapa kok dari dulu nggak nikah? Karena dari dulu kalau nikah sama yang dulu nggak dapet sama istri yang sekarang. Oh. Oh. Sebentar. Iya dong. Sebentar. Sebentar. Nggak nikah sama Nggak yang nikah dulu. sama yang dulu. Maksudnya gini Mas, kalau kita bilang kenapa nggak nikah dari dulu? Ternyata nikah itu enak. Kalau nikahnya dulu kita nggak bisa dapat istri yang sekarang. Oh iya. Oh iya iya Iya, iya. iya iya. Tak pikir Tak kayak pikir kayak dulu siapa nih? Ada siapa nih? Ada siapa nih? Yang sebelah langsung nengok Yang gitu. sebelah langsung nengok Istrinya. gitu. Bisa di Lirik stress ini. nih Mas. Lirik gini. Terus. Terus. Ya dikatakan bahagia nih karena sekarang ada yang ngurusin, sekarang ada yang kayak jadi alarm alami istilahnya kalau bangun pagi Alarm. biasanya susah ada yang bangunin, ada yang masakin, jadi ada yang apa namanya membantu kegiatan kita tiap hari istilahnya gitu Mas Mirza. Oh. Yang biasanya tidur tidak ada siapa-siapa, sekarang ada yang nemenin. So sweet. Ngaji sekarang dulu ngaji sendiri, sekarang ngaji bisa berdua. Masya Allah. Masya Mantep ya. Allah, mantep ya. Dulu, Dulu, apa nih? Mbak apa istri. Mbak istri, Nadifa. Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, Nadifa ya. Nadifa ya. Ini Iya. satu kajian apa ini enggak satu sih kajian apa enggak sih sebelumnya? Nah, ini uniknya di sini, Mas. Nah, gimana nih? Nah, Nggak gimana kenal nih? sama sekali gak pernah ketemu. Terus kita tuh karena ta'aruf online kita setelah baca CV-nya masing-masing, Mm-mm. kok sama-sama ngaji di Kang Riyad, sama-sama ngaji di. Nah, aku kaget ngaji baru. Alhamdulillah dapat istri juga yang suka kajian di situ. Jadi Allah tuh nggak nemuin kita secara kebetulan, tapi memang sudah diatur, sudah dituliskan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Bisa. Bisa. Iya bisa gitu sampai orang tua tuh kaget loh. Ini CV-nya copy paste. Ternyata kita tuh nggak copy paste. Jadi kita saling nulis CV masing-masing, kita switch. Nah, setelah switch tuh dikira tuh kita copy paste. Salah satu ada yang copy paste salah satunya. Oh, Masya Allah. Masya Saya merinding loh. Saya merinding loh ini. Saya aja merinding pas baca pertama. Satu kajian. Wah, luar biasa. Kajian. Jadi belum kenal juga Ini waktu itu. belum kenal juga waktu Nggak itu. kenal sama sekali. Kita nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu satu sama lain. Jadi pas tahu ya pas baca CV-nya, oh kalau Mas tuh berarti istilahnya pengurusnya gitu. Kalau saya cuma jemaahnya aja, saya juga diajak teman ngaji di sana gitu. Makasih ya buat teman-teman yang ngajak ke sana. Jadi kayak makin memantapkan aja sih, mungkin itu salah satunya. Maling mantap, Masya Allah. maling Itu ternyata Masya Allah. jodohnya deket Itu ternyata gitu malahan ya. Jodohnya deket gitu malahan ya. Padahal kita nyarinya muter ke sana ke sini, baliknya ke sini juga. Wah, nah ngomong-ngomong masalah Ngomong-ngomong muter-muter, masalah sebelumnya muter-muter kalian nih, ini sudah sebelumnya pernah kalian ini sudah pernah melakukan taruh belum sebelum melakukan ada taruh belum aplikasi sebelum ini? ada aplikasi ini? Kalau saya dulu. Kalau sebelum dari Iya. aplikasi tahu saya sudah beberapa kali, misalnya kayak proses ada yang ngasih CV, ada yang menawarkan, ada juga yang ya sebelum masa jahiliyah sebelum ngaji itu pacaran juga cari-cari sampai yang terakhir itu sudah hampir saya datang ke rumah calon tapi nggak jadi ada juga sampai terakhir itu
akhir tahun inilah pokoknya saya memutuskan untuk nggak berlanjut karena ada sesuatu gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah langsung cepet kirim ini jadi nggak terlalu selain nggak cari-cari lagi. Jadi ada kita kalau dari aku sih ada proses memang panjang dari beberapa tahun sebelum menemukan istri ini. Padahal saya udah tahu ada di Cah Hijrah itu punya platform seperti ta'aruf online itu sudah dari tahun kemarin, cuma baru cobanya baru tahun ini 2020 itu sekitar bulan Maret awal bulan kan saya daftarnya di situ. Oh. Nah, berarti waktu udah kita berapa? Sorry. Berapa lama? Gimana suaranya putus-putus? Gimana? Bentar ya. Emang jelas ya? Jelas. Prosesnya berapa lama sih? Mulai gabung di aplikasi ini kapan? Kalau aku bulan Maret, kalau istri kamu? Bulan Mei. Jadi habis ikut sekolah. Kalau Nadif tuh habis ikut sekolah pernikahan nubuah. Nah, di situ saya jadi tahu ada ta'aruf online ini. Jadi setelah itu baru Mei. Oh, Mei itu pernikahan nubuah di mana? Di SPN yang punya Ustadz Akbar dan Ustadz yang sama-sama Toi juga. Nah, kalau nanti iya. Batch 2. Wah, Masya Allah. Nah, di situ kan awalnya ya sebenarnya agak ragu sih, masa ta'aruf online lagi gitu kan ya. Tapi ya karena udah dapat akun premium, ya kenapa iklannya nggak ditambah lewat Toi juga gitu. Ditambah di sini ada ustazah, ada ustaz, maksudnya nggak ikut kajian sesuatu gitu kan. Nah, salah satunya ta'aruf online ini sangat-sangat membantu Nadif lah buat nyari jalur di jalan yang benar gitu. Karena di sini ada perantaranya juga, jadi kayak ya terbantu, sangat terbantu buat teman-teman yang nggak punya. Kalau Mas kan mungkin punya ustadz Riyad gitu yang saling menjodohkan, mungkin bisa kayak gitu. Kalau Nadif ini kan nggak ada. Oke, sebentar, Mbak. Buat teman-teman nih ada masukan dulu sebelum kita lanjutin untuk ngobrol sore ini ya, karena suaranya mantul. Ini saya udah pakai headset ya, teman-teman. Dan saya nggak tahu. Ini kalau mantul lagi tak lepas tadi malah kurang jelas. Atau Mbak ada Mas ada headset nggak? Mungkin kita bisa saling pakai headset. Kalau suara admin menggema, gimana cara ngatur ya? Gak ada mixernya ya. Kalau pakai mixer kan aku kayak event tuh. Ya ini karena cuman live ini doang teman-teman. Saya sih soalnya dengar suara saya juga agak mantul-mantul gitu. Halo ya. Oke. Nah, gimana suaranya? Kena pantulan. Sini udah mantap nih, Mas. Sini juga mantap, Pak. Ya, terima kasih Rohe Dais yang sudah mengusulkan dan ngasih masukan. Lebih jelas nih suaranya ya. Iya. Oke, lanjut ke tadi setelah berarti kan tahun ini pakai aplikasi, habis itu alhamdulillah dicepatkan. Itu antara terus nikah tuh berapa lama sih Mas persiapannya? Berapa bulan? Kalau saya dari bulan Maret itu sebenarnya sebelum sama istri itu sudah sempat proses. Karena ada prosesnya itu saya waktu itu kan dia di Jakarta domisili. Jadi mikirnya itu untuk nazar itu bingung sendiri. Maksudnya kan pandemi gini kan kita nggak bisa ke sana. Ya. Aksesnya nggak ada, terus kemudian harus tunggu. Terus pas sebelum kita nazar ada kan dari admin minta untuk silakan mau tanya jawab. Ya mungkin pas tanya jawab itu belum ada kecocokan aja. Jadi saya coba cari lagi lah. Pas yang kedua kalinya saya lihat ada akunnya istri, dia yang ngajuin duluan. Nah di sini poinnya Mas. Ya, jadi nggak semua cowok tuh. Nih. Nah, yang ngajuin siapa nih? Yang ngajuin Mbak Nat. Yang ngajuin iya Mbak Nat. Istri. Iya. Jadi ceritanya gini sih. Pasti malu ya. Jadi malu sih kalau sebenarnya buat perempuan buat ngajuin kayak gitu tuh pasti ada rasa malu. Awalnya Nadif tuh juga nggak pengen majuin sama sekali karena pasti kan Nadif kalau nggak salah saya tanggal 8 Mei habis dapat sertifikat akun premium,
langsung daftar lah di situ karena udah nyiapin CV segala macem. Nah, Oke. setelah daftar langsung lah beberapa masuk. Tapi dari situ tuh nggak ada CV-nya tuh yang kena. Nah, ini mungkin tips buat laki-laki ya. Kalau bikin CV tuh agak serius gitu. Jadi kalau laki-laki itu kan pasti Iya, iya. kalau bikin misalnya apa cuma singkat. Ini bulu tangkis apa terus ini aku kayak baca apaan ya ini serius nggak sih? Jadi itu salah gitu. satu penanda keseriusan, apalagi aktivitas sehari-hari itu ngapain. Akan lebih enak kalau misalnya dijelasin setelah bangun tidur aktivitas hariannya apa, kemudian siangnya apa, sorenya apa, ada aktivitas yang siang apa. Nah itu tuh di Mas tuh dijelasin ya lumayan lah, maksudnya ada Detail sedikit gitu, dia usaha nulisnya untuk banyak gitu ya? ya Lebih detail nulisnya gitu. banyak. Jadi Oh. ya nulisnya banyak. Nah kalau yang lain-lain tuh kayak ini kayaknya cuma skenanya doang. Tapi ya udah dari situ nggak ada tuh yang cocok. Terus akan gemes sendiri ya sebagai perempuan kok ini kurang nggak ada yang maksudnya perempuan kan pasti pasang kualitas ya. Nggak ada yang kualitasnya gini ya udahlah. Mulai coba deh Nadif searching pakai filter-filter tuh. Namanya filter apa macam-macam. Iya. Ya oke lah Nadif sampai ya udah deh aku nggak usah pakai filter ini, aku buang lah filternya. Nah terus aku buka filternya semua, cuma aku filter siap taruh gitu. Nah mana nemu lah CV-nya Mas, terus, kok kayaknya mirip ya, maksudnya kesukaannya sama-sama suka, hobinya Apa? sama, ini sama. Hobinya apa sih Hobinya sukanya barengnya? Apa? suka nyanyi. Kita suka nyanyi, Oh, suka suka masak. nyanyi. Ya, suka nyanyi, suka masak. Ternyata Mas juga suka nge-MC gitu. Nah, jadi kayak iya. Nah, dari situ itu baru sekilas lah. Awalnya favoritin dulu. Buat perempuan tuh gengsinya minta ampun semua mau buat ngeklik ajukan CV tuh aduh. Awalnya udahlah ngajuin ya bismillah gitu. Terus kayak nah, Nadif tuh kalau misalnya ketika berproses ini Nadif gak sendiri. Jadi Nadif minta bantuan ibu dan juga orang tua lah ya, ibu terus sama ya istikharah lah, yakin gak ya. Ini tangan saya jadi dingin semua. Kenapa nih dingin? Biasanya biasa aja. Enggak. Nah, dari situ ya udahlah. Bu gimana nih Bu? Ajuin gak ya? Ya udahlah bismillah. Singkat cerita, diajuin. Lama tuh. Wah, berarti kemungkinan dia nggak ini ya. Ya udah berarti ya udah nggak apa-apa, nothing tulus gitu. Karena entah kenapa ketika Nadif mau ngajuin ragu-ragu ini tuh entah kenapa akun Toy itu lagi gencar-gencarnya apa tuh? kenapa perempuan harus takut ngajuin CV gitu. Lah ini kok kayak ngejawab apa yang aku takutin ya gitu. Jadi kayak jadi sesuatu yang itu jadi mudah terpop up gitu. Jadi ya udahlah bismillah gitu. Gitu. Nah, terus dari Mas apa namanya? Ini Bang pertama nazar apa sebelumnya udah pernah sih? Kalau nazar ini berarti yang kalau dari Mbak Nad dulu. Kalau nazar kalau di Toy ini yang pertama sih. Yang lain berhenti di Toy yang pertama ya. Tanya jawab dan CV ya. Lah apa yang bikin yakin gitu? Dari Nadif nih. Ya selain dia dari Mbak Nat dulu deh. Mbak Natif dulu. Kalau ya hobi kan mungkin ya semua mungkin suka nyanyi, semua mungkin suka main sepeda dan lain-lain atau apa tadi masak ya? Iya, jadi sebenarnya saya tahu hobi dan segala macamnya itu setelah chat admin. Jadi kan CV Dito itu kan terbatas. Nah, Nadif itu udah nyiapin CV yang agak panjang, mulai dari planning finansial, detail. Jadi ada yang saya ajuin suruh ngelengkapin CV itu udah mental duluan. Oh, berarti dia emang gak gak serius, atau misalnya buat ngisi, jadi jumlah lembarnya itu 4 lembar, kalau bisa diisi bisa jadi 6 lembar sih, jadi sedetail itu, dan Mas tuh alhamdulillah mau. Jadi ada yang aku ajuin suruh ngelengkapin udah mundur dulu, ya udah berarti dia udah kalah sebelum berperang gitu. Jadi buat isi CV itu aja udah mundur, gimana mau ngusahain anak orang gitu kan. Nah terus Mas minta tuh waktu berapa hari ya, 2 hari apa berapa hari, 3 hari gitu. 2 hari. Tapi sampai seminggu kok nggak balas-balas. Aku udah firasat mungkin ini juga mundur juga. Ya udahlah, ntar kalau misalnya yang terbaik pasti buat ngisi CV 4 lembar ini insya Allah ada lah gitu. Ternyata saya nanya adminnya gimana, Min udah ada
udah ada jawaban atau belum. Kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak berkenan juga nggak apa-apa, bilang aja daripada digantungin. Karena perempuan tuh paling nggak suka tuh digantungin Enggak, kayak ini gitu. ini waktu gini udah kayak ada rasa wah kok nggak dibales sih, kayak nyari-nyari gitu nggak sih? Udah ada Iya, nyari-nyari ya gitu. gimana ya, perempuan tuh sebenarnya tuh antara nothing tulus sama kayak ya udahlah, ya udah ya. Jadi kayak gimana ya? Ya pastilah pertama tuh ya perempuan tuh paling nggak suka ditolak. Jadi kayak ya mungkin ini buat teman-teman, maksudnya jangan takut ditolak. Kalau belum jodoh ya udah berarti belum jodoh. Tapi sebenarnya itu sih kayak ya kadang langsung mikir, aduh kurangnya aku apa ya ini. Kayak gitu-gitu sih. Langsung jadi gitu ya, Biasa langsung kayak biasa perempuan gitu. iya. Biasa Kurang perempuan. ngasih gitu. Nah, buat ikhwan-ikhwan ya nih yang udah pada toi, tolong ini ahwat-ahwatnya udah ngisinya udah pada serius. Kalau ngisi pada serius. Ini bahkan ini teman-teman ya, Mbak Mas ini sekarang udah ada beberapa influencer yang udah pakai di sini sekarang, yang udah join. Cuman kita nggak bisa share siapa sih. Nah gitu. Jadi ya para jomblo ya silahkan bisa diisi dengan benar ya, yang serius anak orang ini. Terus kalau dari Mas gimana tuh? Mas Kalau dari saya malah apa kebalikannya yang dari kenapa harus diterima? kalau diterimanya ya. Yang pertama itu saya kan sebelum sama Nadif ini sama istri saya udah proses sama sebelumnya. Coba wah kok gagal ya. Coba lagi lah Bismillah. Nah, dia kan masukin CV dulu nih. Ya saya lihat nih ada 3 CV yang masuk di tempat saya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang tak lihat tuh salah satunya CV dari istri saya itu ada tulisan lulusan terbaik kelas nubuah. Ini apaan nih? Itu kan baru diupdate itu, padahal baru update dari kelas nubuah itu. Nah, aku lihat apaan nih, tak klik, dan usianya juga masih terbilang cukup muda ketimbang yang lainnya. Kok berapa masih sih muda sekarang kok usianya? Usianya berapa sih sekarang? 24 ya? 24 tahun ini, 23 lah. 24. Oh, 23. Kalau Mas Ismail berapa? Saya 28. 28. Ya, makanya kan tergolong wah ini masih muda. Terus kan ada 3 pertanyaan yang saya ajukan sebelum CV itu di approve apa enggak kan. Yang dari TOI itu kan kita silahkan bikin 3 pertanyaan. Salah satunya juga sudahkah dapat izin dari orang tua? Itu yang terpenting buat saya sebenarnya. Karena proses-proses sebelumnya itu ada juga yang ternyata masih belum dapat izin dari orang tua. Jadi pengen nikah tapi orang tua belum ngizinin. Nah, itu menjadi salah satu jadi 3 pertanyaan itu yang menentukan kenapa saya memilih untuk lanjut ke CV-nya istri ini. Nah, dari pertanyaan itu kembali kan kita diminta untuk dari CV ke admin. Nah, dari admin tiba-tiba minta untuk kasih ini Mas, ini diminta dari pihak akhwatnya ngisi CV. Saya kan sebagai cowok kan istilahnya paling males, istilahnya filter gitu. Kita kebalikannya. Untuk Mbak ini ya. Kebalikannya. Jangan malu istilahnya ngajuin CV, bener. Jangan malu ngajuin CV karena cowok itu paling males, harus cari ke deret ke bawah itu paling males. Kalau kita sering update, oh ini kelihatannya cocok nih, diklik. Terus kalau pas dia ngajuin, insya Allah Bismillah. Kalau dari 3 pertanyaan itu sudah mewakili dari apa yang kita inginkan, bismillah maju aja. Kita kan nggak tahu namanya, foto juga baru tahu setelah di approve itu, dan itu pun foto bisa editan kan, kita belum tahu aslinya kan. Bismillah aja. Terus kita baca CV-nya itu sesuai apa dengan visi dan misi kita. Kita lihat dulu visi misinya tuh seperti apa, udah hampir sama apa belum. Kalau belum ya bisa, boleh kan masih boleh untuk cari lagi. Kita kan nggak boleh baperan di ta'aruf online Indonesia ini. Betul. Kita niatnya ibadah soalnya di sini. Ya. Jadi untuk mbak-mbak jangan malu untuk ngajuin duluan, karena mas-mas itu kelihatannya mager garang, tapi malas cari-cari. Paling kalau dia ngajuin kan wah seneng nih, ada jiwa bangganya, waduh kita dipilih nih, bismillah lah. Nah, terus emang dari situ kita udah jalan, terus CV udah masuk, dari admin sudah ngechat juga, dari admin nambahin lagi ada pertanyaan enggak? Oh udah ada, ini cuma 1-2 pertanyaan. Habis itu dari pihak istri minta CV lengkap itu. Aku sebagai cowok, waduh CV lengkap males gitu sebenarnya.
Jadi kenapa dia ngerasa digantungin, kenapa karena memang cowok tuh kalau ngisi yang ribet-ribet tuh males gitu, pengennya yang Males ya, simpel. emang karakternya ini ya. Emang karakternya habis yang simpel, ya enggak, terus dapat itu aku bilang ke admin 2 hari ya Min. Nah, itu udah tak isi Ah, 3 hari ya Min, aku udah tak isi, hari kedua tuh udah tak isi full, dan aku nunggu jawaban. Kalau nggak dijawil males, nanti tunggu aja, tak tunggu dari admin, Mas ini CV-nya udah jadi belum? Oh udah jadi Mas, tinggal akhirin ya. Hari ketiga dijawil, dia kan nanyain admin ini gimana, Ikhwannya jadi nggak, Masnya jadi nggak. ah. Jadi aku memang sengaja gantungin. Ngegas gitu terus ini. Tarik ulur Mas, tarik ulur. Dari dulu, nah, pinter, cakep. Em, terus abis itu CV udah masuk. Nah pas kita sama-sama baca CV-nya lah, kita kagetnya yaitu ada banyak banget persamaan, dari mulai kajiannya, dari mulai apa yang kita inginkan ke masa depan itu ada di istri, di CV-nya istri. Nah jadi waktu itu langsung saya istilahnya bilang ke admin, insya Allah saya mantep untuk nador, silahkan ke admin untuk sampaikan ke eh, istri waktu itu. Dasar lagi gitu. Iya, komennya dasar lagi. Komennya Sabar ya Mbak Bella ya. Tapi nador ini kan kita untuk kan nador pertama apa sebelumnya udah yang di TOI ya? Khusus yang di TOI ini nador yang pertama? Iya. Kalau saya pertama. Oh pertama kali ya. di TOI. Sama-sama pertama juga. Karena Oh, milihnya sama pertama domisili ya. Semarang. Nah, ya itu juga salah satunya, cowok juga ribetnya kalau kita milih ke Jakarta atau keluar Jawa itu kan mikir akomodasi ke sana, apalagi ada corona ini kan, lebih perjuangannya lebih berat lagi kalau keluar dari domisili. Salah satunya kenapa saya milih di Semarang ya itu, dan istri kan yang ngajuin duluan, jadi wah enak di Semarang, tinggal datang ke rumahnya aja. Apa yang akhirnya nador di mana itu? Nah, Nazar itu di rumah Pak Le ya, Om ya, Pak Le, di rumah omnya Om. Nadif. Soalnya Nadif di Semarang tuh kerja, kalau rumahnya sebenarnya Magelang gitu. Nah di sini ada Terus? Om, nah ya udah sama Om di tempat Om, ya udah. Gimana? Di situlah. Nazar waktu Gimana? apa yang ditanyakan sama Om apa waktu itu? Kalau waktu Nazar itu akhirnya jadi iya, waktu coba ada. Gimana? Oh, pertanyaan dari apa yang membuat pihak Pak keluarga Le, akhirnya juga yakin gitu. Kalau dari pihak keluarga situ menyerahkan ke masing-masing dari kita. Ya ini kan juga buat para ikhwan juga nih. Karena tuh banyak yang nador itu pasti pada grogi. Jadi istilahnya masing-masing ke individu. Jadi keluarga itu sudah enggak menjadikan menentukan untuk iya atau enggaknya. Jadi ya atau enggaknya itu tergantung individu kita sendiri. Jadi waktu nazar itu kita gunakan untuk tanya jawab, apapun yang mau ditanyakan, apapun yang ada di pikiran, apapun yang ada di hati, yang mau disampaikan dan yang mau diketahui, tanyakan di situ. Itu momen-momen penting sebenarnya. Jadi kalau di yang wajib ditanyain apa sih Mas? Yang nanya malah Nadif ya. Mas tuh cuma Nadif malah. Cuma jawab. Nah, ini tips untuk yang ikhwan nih. Kalau nador itu jangan banyak mengeksplor apa yang kita punya, tapi kita jawab apa yang mau ditanyakan aja. Oh, jawab apa yang ditanyakan aja. Iya, jangan kita, aku punya ini loh, aku punya ini. Jangan, itu wanita nggak butuh itu. Cewek itu nggak butuh itu. Ya. Keluarga itu nggak butuh itu. Butuhnya apa yang mau ditanyakan, itu yang dijawab. Misalnya, misalkan, gitu, Mbak? Iya, jadi apa ya? Kadang perempuan gini sih. Kadang kalau perempuan lihat dia kan ya bisa ngerasa ya, ada cowok ganteng tapi dia ngerasa ganteng gitu. Itu kadang kesal sendiri, sombong banget sih gitu. Ada cowok yang saya pinter tapi ngerasa sok pinter gitu, kadang sombong amat. Maksudnya kayak gitu. Kadang perempuan tuh tanpa sadar tuh mungkin kepekaannya ya, tanpa sadar ngejudge seseorang walaupun cuma lihat dari covernya, ya bisa jadi benar bisa jadi salah sih. Nah kalau dari pas pertanyaannya sebenarnya Nadif sebelumnya tuh udah di apa namanya
ada list lah pertanyaan-pertanyaan apa yang pengen Nadif tanyain. Nah, mungkin tipsnya buat teman-teman yang mau nazar, jangan terlalu menanyakan masa lalu lah. Masa lalu, karena kan kita menikah untuk masa depan gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kita ingin mencoba maju, ya udah kita coba terima masa lalunya, karena kita akan hidup untuk masa depannya gitu. Jadi lebih ke misalnya aktivitas hariannya apa, mungkin di cross check nih apa yang ada di CV itu benar-benar sama atau enggak. Bisa jadi ini kopasan doang nih, kata-kata doang yang bagus kayak kata mutiara gitu kan. Terus ya udah dicek, oh ternyata oke lah, matching gitu. Enggak bukan kopas gitu. Coba visi misinya apa gitu gitu kan, dites. Kalau misalnya dia kopas kan, aduh kata-katanya itu mungkin bisa jadi tuh ketika ditanyakan beda sama yang ada di CV, karena mungkin itu hanya kopas atau dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi cross check CV itu penting. Terus yang kedua ditanya nih, maksudnya teman-temannya siapa aja, aktivitas malamnya ngapain aja, misalnya suka nongkrong atau apa gitu. Kayak gitu. Terus habis itu nanya apa ya? Oh, tentang keluarganya seperti apa. Terus Nadif nanya tentang kedekatan Mas sama orang tua tuh lebih dekat mana gitu ya, bapak atau ibu kayak gitu. Ya, seperti itu sih. Terus dari Nador lanjut ke waktu kan kalau di aplikasi kan ini kan harus nge-tap apa namanya lanjut gitu kan atau diterima gitu lanjut setelah Nador. Itu pulang dari situ langsung atau mikir dulu? Setelah selesai Nador nih. Oh, mikir dulu. Nadif mikir dulu. Nah, uniknya di sini, ini poin-poin berikutnya nih Mas nih. Jadi setelah Nador itu kan kita dikasih waktu 1 minggu dari apa namanya dari TOI untuk memberikan jawaban ya atau tidaknya diterima. Betul. Lanjut apa enggak? Lanjut ya, maksudnya lanjut ke apa khidbah ya? Enggak, iya. Jadi dikasih waktu 1 minggu. Dikasih waktu seminggu untuk kasih jawaban untuk melanjutkan apa enggak. Nah, di situ yang lebih nunggu tuh malah kalau saya malah lebih nunggu ini jawabannya apa. Saya udah ngasih jawaban ke apa namanya ke admin TOI, udah istikharah selama 2 hari, alhamdulillah kasih jawaban. Insya Allah saya untuk datang ke rumahnya. Nah, apa namanya? Sorry Mas, kepotong ya Mas. Apa? Oh ya, apa namanya? Jadi jawaban dari Nador itu saya 2 hari setelah istikharah karena lebih kerasa mantep aja di dalam hati. Jadi istikharah itu bukan cuma lewat dalam mimpi, tapi kemantapan hati dan kesiapan. Oh, kita siap dengan ini, cocok nih, bismillah, niatnya nih lillahi ta'ala gitu aja. Jangan niatnya wah ini dia gini, ini yang gini, berarti udah nggak yakin nih, udah ragu-ragu. Ini jangan diterusin kalau udah ragu-ragu. Dan juga setelah kita dari Nador itu pulang, kita apa namanya sampaikan ke orang tua, orangnya seperti ini, sambutan dari keluarganya hangat, terus pertanyaan-pertanyaannya juga apa namanya apa sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita diberikan jawaban apa yang kita inginkan. Jadi ada kemantapan itu setelah pulang pun nggak ada keraguan. Istilahnya kalau pulang, alah tadi gini ada. Jadi ekspresi itu akan terlihat setelah kita pulang, dan kemantapan itu akan kita dapatkan setelah kita istikharah. Jadi kita pasrahin, ya Allah, saya pasrahkan dengan Engkau ya Allah. Kalau ini memang yang terbaik untuk aku ini, untuk yang masih banyak kurangnya ini, untuk ngelapi, insya Allah akan lanjut sampai seterusnya. Dan 2 hari itu langsung saya dapat jawaban. Kalau dari istri seberapa hari ya? Lebih ya? Seminggu. Jadi saya tunggu sampai hari hanya untuk apa namanya jawaban, kok nggak dijawab. Nah, ini gantian dibalas nih, digantungin nih. Udah siap beneran, digantungin nih. Kok belum dijawab sudah seminggu. Besoknya saya sampai chat adminnya, saya sampai chat perantaranya, Mas ini Mbaknya udah ada jawaban belum? Nanti ya Mas, tadi belum ada jawaban, gue masih diskusi keluarga. Saya yang malah ngejar. Gantian dia yang gantungin. Sempat ngechat ini juga apa mitranya juga? Iya, sampai Mas Aris Iya, saya ngechat mitranya karena kan saya chat dari adminnya agak lama jualesnya, terus chat mitranya juga, oh iya Mas, nanti saya coba bantu tanyakan ke apa namanya Om ya, saya tanyakan ke walinya gimana jawabannya. Itu harusnya hari itu harusnya hari Sabtu ya. Sabtu minggunya pagi
minggu Senin pagi tuh dapat Jawabnya baru Senin Senin pagi. dapat jawaban. Ya, alhamdulillah gitu loh. Karma berlaku guys. Ya, jadi kalau Nadif tuh kenapa lama? Karena sebenarnya ya ini, maksudnya Hmm. karena apa ya? Seminggu kan Karma otomatis berlaku. Emang istihoroh ya. apa dalam seminggu yang dilakuin itu ngapain? Jadi istihoroh di situ bener-bener jadi istihorohnya kalau Nadif tuh nggak cuma Nadif sendiri, Nadif minta bantuan buat ibu juga. Nah di sini kan karena di Hmm. posisi ini ibu Nadif itu belum melihat nih sosok seorang Mas Ismail ini, jadi kayak baru Nadif sama Om. Nah kalau Om sih jawabnya Hmm. Insya Allah orangnya baik, gak neko-neko gitu. Nah di doanya Hmm. Nadif, ini doanya Hmm. nyontoh temennya sih, teman-teman saya. Jadi ya Allah, tolong apabila ini orang yang terbaik, tutuplah aibnya, jangan sampai Nadif tahu. Jadi itu namanya Bella tadi. Nah, itu tuh salah satu teman Nadif juga yang istilahnya Nadif Masya konsultasinya juga ke teman-teman yang emang Allah. udah ngerti dan udah menjalani proses yang seperti ini. Jadi biar nggak terlalu takut, Nadif juga curhat juga ke Ustazah Diana biar nggak gimana sih biar nggak baper gitu. Takutnya kan misalnya Hmm. istihoroh dapat mimpi, takutnya itu mimpi bukan hadir karena apa ya? Takutnya dari setan karena Yang kita dari terlalu setan ya. memikirkan hal-hal itu gitu. Nah, akhirnya Hmm. ya udah emang ini yakin nih orang baik semua. Kok aku nggak nemuin ininya ya kejelekannya. Jadi kayak malah aku jadi nyari-nyari Malah jadi kejelekannya. iya Terus malah jadi kayak iya penasaran kan? gitu ya. Iya. Iya, terus Masa sih gitu. akhirnya Hmm. ibu bilang lah kalau saya kan di rumah panggilnya Mbak Nisa Hmm. doanya pasti istighfar apa? Ya ini biar ditutup apa? Kalau saya baik ya udah tutup aja aibnya biar Nadif nggak tahu. Lah ya itu dijawab. Oh iya ya. Jadi kayak oh gitu ya. Jadi kayak yakin nih masih kayak kalau ibu gimana gitu. Kalau ibu gimana ya insya Allah Bismillah. Terus saya nanya Mas Aris. Saya kan belum Hmm. mau menjawab buat mau difitbah gitu kan ya. Karena itu tuh sesuatu hal yang menurut Nadif sesuatu hal yang apa ya? Ya Apa? apa ya bakal bertahun-tahun dan bakal selamanya gitu. Jadi kalau Iya. keburu-buru tuh takutnya nggak bagus gitu. Terus akhirnya Mas ini bukan ke hitbah kan? Maksudnya Nadif masih ingin taaruf lebih lanjut karena kan otomatis orang tua dan keluarga di rumah juga belum pernah lihat Mas. Oh boleh boleh. Ini bukan menuju hitbah tapi untuk ke next taaruf yang lebih lagi nanti. Hmm. Jadi selain dari perantara ini nanti ketika sudah putus perantara ini nanti walinya akan diserahkan ke wali perempuan. Jadi saya ngasih kontaknya Om ke Mas Aris nanti hubungan ya Om, Ibu biar nanti hubungan keluarga ke keluarga gitu. Gitu. Jadi setelah dari Mas Aris, buat teman-teman yang nggak tahu Mas Aris, jadi Mas Aris ini salah satu perantara yang ada di Semarang ya, atau mitra yang ada di Semarang yang nemuin pada saat nazar nih. Nah, Mas Aris berarti lewat Om akhirnya untuk komunikasinya. Halo, Halo, connection-nya iya, kayak halo. ngeng. Benar, ya, Iya. udah lagi. Jadi akhirnya Udah, oke. komunikasinya lewat Om ya. Iya, lewat Om akhirnya. Kayaknya suaranya ini deh. Apa? Buffering. Baik. Jadi dari telat. semua ini Nah. total berarti berapa lama proses akhirnya menikah kemarin Total lama? Agustus? Gimana Mas? Oh total sampai nikah. 3 bulan Iya. ada? Kita Iya, gini, iya, saya iya. approve CV-nya Nadif itu pas persis malam takbiran. Jadi malam takbiran itu saya approve untuk CV-nya saya terima. Terus apa namanya kan itu ternyata dari TOI itu libur ternyata kalau nggak salah. Itu kok nggak aktif TOI-nya. Aku mantau terus ini kok nggak aktif. 3 hari setelah Idul Fitri Lebaran itu baru aktif dan diterima itu loh. Jadi dari Lebaran sampai Agustus ini. Istilahnya cepet banget itu prosesnya. Nggak berasa. Nggak berasa ya? Ya nggak berasa. Akhir Mei kalau CV diterima tuh akhir Mei. Nazarnya Juni, akadnya apa tuh? Akadnya Agustus. Hitbahnya bulan Juni akhir.
Juni pertengahan. Juni pertengahan. Itu kalian nikahnya di mana sih? Di Kayaknya di Magelang. Magelang. Oh, nikah di Magelang. Pakai ini karena kan di Magelang juga ketat juga untuk protokol kesehatan ya. Wah, sangat ketat banget Mas di Iya. sana. Terus Jadi kalian gimana? kalau di Magelang itu buat melaksanakan pernikahan ini pakai apa namanya? Harus izin sampai bupati gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa datang, kemarin kita kerja sama pihak luar juga. Jadi kita serba online Mas. Harusnya lewat online, undangannya juga kita bikin online. Resepsinya online. Terus video recordnya juga online. Ada juga yang online juga. Jadi kita serba online. Pernikahan milenial ya. Pernikahan online. Terus kalian waktu nikahannya nggak ini juga drive thru juga nggak sih? Enggak ada. Kita pakai Gojek, pakai itu OVO juga. Kalau mau nyumbang boleh. Beneran nih Mas. Ada platformnya namanya. Kalau Jadi kita ini kerja sama temen Mas tuh, jadi kayak ada kerjasama di website gitu lah. dia bikin aplikasi namanya Resepsi Online ID. Ini serius nyumbangnya pakai OVO gitu? GoPay Beneran, gitu? dia pakai OVO, sebenarnya awalnya nggak ada niatan ke situ. Ternyata di situ disediakan apa namanya platform untuk nyumbang gitu. Lah mending nggak usah. Ini sebenarnya gitu. Fungsinya cuma buat apa? Kita share untuk videonya. Jadi kan kalau misalnya kita memang nggak kasih undangan, tapi kita tuh ada niatan pengen memberitahu pernikahan kita tuh nikah gitu loh. Acara kita tuh seperti apa. Kalau kita pakai live Instagram takutnya buffering. Nah, alhamdulillah ini ada teman yang bikin platform yang kayak istilahnya kayak aplikasi untuk share nikahan kita, dan itu kayak Nagita sama Gigi itu lewatnya YouTube. Nagita sama Gigi sama. Oh iya bener, Nagita sama Raffi. Nikah diri sendiri. Itu jadi nyambungnya ke YouTube, website dan juga Facebook ya. Jadi 3 itu nyambung, linknya 3 itu. Jadi nggak cuma Instagram. Jadi orang kalau misalkan buffering bisa ke YouTube, bisa ke Facebook. Jadi bisa tinggal klik linknya udah ada videonya. Dan itu kualitasnya udah 4K. Gimana Mas? Apa namanya Mas tadi? Namanya resepsionline.com. Resepsionline.com ada ini. Kalau di webnya namanya apa aplikasinya tadi? Untuk nikah itu website sih, resepsionline.com. Resepsionline.com ya. Bisa dicoba juga website ya. Oke, jadi ini ada pesan-pesan nggak untuk para single lilah nih yang Halo, ya. Mas. Iya. Halo. Udah, pertanyaan dulu aja deh. Ke pertanyaan dulu ke teman-teman yang udah pada nanya ya. Dari Mbak Dindi, Mbak Nadif pernah ngerasa ragu nggak untuk mengajukan atau gengsi gitu kok dari online dapet jodohnya? Pernah lah, kan tadi udah disebut ragu. Awalnya ta'aruf aja, kalau misalnya kita belum pernah ini sama ta'aruf, pasti kan ada yang beranggapan beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, tapi setelah tahu ilmunya di sekolah pernikahan, jadi bagus banget nih buat teman-teman yang misal udah punya keseriusan buat menikah, itu cari ilmunya. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa ilmu tuh kayak ya udah kayak apa ya? Gak ada maknanya lah. Hidup tuh kayak gak ada ini. Jadi di sekolah pernikahan itu tuh diajarin gimana cara ta'aruf dan lain sebagainya. Pokoknya intinya lengkap banget. Dan itu salah satu trik baliknya Nadifa juga lah di situ. Nah, dari ragunya pertama ta'aruf aja udah yakin gak ya kita nggak kenal siapa-siapa, tapi kok ini, nah apalagi online lagi gitu kan ya. Apakah oke gitu. Nah, tapi ternyata di Nadif ketika pas dapat akun premium itu searching apa sih ta'aruf online itu, sampai cari websitenya, cari YouTube-nya. Sebelumnya nggak tahu berarti? Ya. Sebelumnya nggak tahu. Jadi tahu tuh karena sekolah pernikahan Nubuah itu. Jadi karena dapat akun gratis premium, ya udah mungkin ini salah satu mungkin bisa jadi untuk jalan ikhtiar gitu ya di sini gitu. Ya alhamdulillah dapat. Gitu. Jadi ya kalau keraguan itu pasti. Nah, biasanya kita ragu itu karena pertama mungkin kita ilmunya masih belum ini, sama-sama Nadif juga masih sama-sama belajar. Jadi
Ya buat nggak ragu, insya Allah jangan sampai lupa libatkan Allah dalam setiap prosesnya gitu sih Mas. Gitu sih Mbak tadi. Masya Allah. Ibunya Mbak Nadif di Semarang, oh jadi udah kejawab ya, ibunya di Magelang. Ya Ibu di Magelang. Terus dari komen-komen silahkan buat teman-teman yang mau cari dulu. Nih rata-rata sih nanyanya ya Mbak, itu dari Nazor ke akad itu berapa lama gitu? Berarti 4 bulan ya berarti? 5 bulan tadi? 3 sih, 3 bulan. 3 bulan. Soalnya Mei-nya tuh Mei akhir tanggal 20 pas Lebaran. 3 bulan prosesnya. Yang menjelaskan langsung dari apa ya sebutannya ya? Alumninya. Alumni. Oh ya, kita alumni udah, karena kita udah menonaktifkan akun Toy gitu. Jangan nambah lagi. Nengoknya langsung, Caranya, nengoknya ada api. iya. Ya cara daftarnya ini pertama ada di App Store, bisa download, namanya Ta'aruf Online Indonesia di Iya, situ. iOS semuanya juga bisa. Caranya di iOS juga sekarang udah bisa, di Apple juga bisa untuk download aplikasinya dulu. Download dulu aja. Untuk ikhtiarnya kita sambil jalan, sambil cari ilmunya. Emang itu bener ikhtiar kata ya? Tri. Download dulu ya yang penting ya? Salah. Iya, download dulu, salah satu ikhtiar. Yang kedua kita cari ilmunya juga berbarengan. Kalau bisa cari ilmu dulu. Kalau kita maju tanpa ilmu itu kayak orang nekat. Beda sama orang berani. Kalau orang berani itu udah siap, jadi dia maju. Jadi ada persiapan. Tapi kalau nggak ada ilmu tuh orang nekat namanya. Udah terserah aja, itu malah istilahnya suruduk istilahnya, malah nanti Duduk kapan Bang? istilahnya main maju aja tanpa persiapan. Ya gegabah lah istilahnya. Perang itu kalau kita nggak ada persiapan, ya itu mati duluan di jalan, atau di tengah perjalanan bisa nggak sampai. Tapi kalau kita udah ada ilmunya, kita berani walaupun ada halangan rintangan apapun, kita bisa hadapi. Jadi pertama download dulu di App Store, di situ ada Ta'aruf Online Indonesia, di situ ada. Udah di iOS juga sekarang kayaknya udah bisa ya Mas. Oh ya Mas kan jelasin kalau yang bayar, kalau adik kan nggak bayar. Oh, kalau dari istri kan lewat kelas nubuah, kalau saya itu yang itu berbayar. Kenapa berbayar? Sudah dijelaskan juga kenapa salah satunya Ta'aruf Online Indonesia itu berbayar. Pertama untuk menunjukkan kita itu serius. Untuk cowok nih, jangan ragu untuk bayar. Kalau nggak mau bayar berarti nggak serius nih. Berarti nggak modal dulu. Nikah itu juga modal juga. Itu juga salah satu modal. Ya, salah satu ikhtiarnya kita keluarin 200.000, dan itu kalau dari admin bilangnya ini untuk pengembangan aplikasi dan juga untuk pembiayaan mitra. Kita tahu kan untuk bertemu aja di sini, transport untuk aplikasi semakin bagus lagi kan butuh biaya. Itu kan karena aplikasi yang dibangun tanpa adanya istilahnya sponsor atau apa, itu benar-benar dibangun oleh orang-orang yang berkualitas dan juga punya niatan untuk ibadah jariah ini. Ini pintarnya Ta'aruf Online Indonesia itu di sini nih. Mereka cari ibadah jariah yang mana orang lain belum pernah. Ya. Jadi setiap ada yang menikah, mereka dapat pahalanya terus nih sampai nanti di surga nanti. Amin ya Allah. Jadi gampang Mas. Gampang ya. Nah, gampang banget, paling KTP, dan kita berikan apa yang sejujurnya sih istilahnya. Kalau kita masukin CV, kita kasih yang apa sih yang kita miliki. Jadi benar-benar jujur di awal. Kita kasih foto asli, foto KTP untuk keamanan di sini. Saya juga pernah ngikutin yang dari admin, katanya ada juga yang orang-orang yang oknum-oknum yang sedikit nakal sebenarnya. Nah, di sini Ta'aruf Online Indonesia itu sedikit memang menjaga rahasiaan dari usernya semuanya. Insya Allah itu sih tipsnya di sini. Kalau untuk dapatnya itu ya bonusnya, yang penting kan kita ikhtiarnya dulu dengan keseriusan lillahi ta'ala, dengan kita udah minta, udah ikhtiar, doa semuanya kembalikan ke Allah lagi. Ya mungkin kalau dari Nadif cara daftarnya, Nadif dimulai dari ikut sekolah pernikahan nubuah. Nah kalau di sini saya lihat kayaknya udah banyak ya sekolah pernikahan nubuah, ada Love Ranger. Nah Nadif juga sempat ikut juga tuh yang Love Ranger-nya Kang Sani. Angkatan berapa saya lupa. Udah banyak kalau angkatannya Kang Sani.
ikut juga di situ. Jadi Nadif tuh emang ketika Nadif udah punya keinginan ke situ, ya udah Nadif bener-bener cari ilmunya, kayak beli bukunya juga dan macam-macam lah cara ikhtiarnya gitu. Ini buat teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ternyata dari situ Nadif dapat hadiah lah istilahnya katanya 10 peserta terbaik mendapat akun premium. Betul. Nah, itu buat teman-teman yang misalnya udah punya keinginan menikah, ikut aja sekolah pernikahan yang udah bekerja sama-sama Toy. Nah, dari situ nanti mungkin akan dibantu tuh. Nanti akan ada badge-nya tuh ada macam-macam. Ada badge yang cuma ikut sekolah pernikahan, ada kalau yang untuk beberapa alumni terbaik akan dapat badge lagi. Jadi selain dari sekolah pernikahan ada badge alumni terbaik. Jadi itu salah satu bisa untuk meningkatkan apa ya istilahnya mungkin daya jual atau apa sih nggak ngerti ya. Nah, dari situ jadi oh ternyata calonku ini dia udah punya ilmu dulu nih, nggak kosong nih. Jadi Betul. siapa tahu nanti ketika pas udah sama-sama bertemu, oh berarti siapa tahu ilmunya sama. Oh apalagi nanti sama-sama belajar di tempat yang sama, itu juga lebih mempermudah komunikasi dan lain sebagainya sih. Nah dari situ kalau misalnya nggak dapat akun premium ya berarti harus bayar seperti Mas tadi. Jadi intinya gampang kok, cuma tinggal isi data diri, upload KTP, dan kalau misalnya ini bisa kalau CV sih sarannya dipersiapkan dulu, jadi jangan asal tulis gitu ya. Jadi mungkin yang singkat-singkat tadi, yaudahlah skenanya tulis dulu ntar bisa direvisi. Karena untuk perevisiannya itu dulu waktu itu tuh masih butuh verifikasi manual gitu. Jadi butuh waktu mungkin sekitar seminggu atau 3 harian gitu. Nadif pernah revisi, kayaknya revisi foto kayaknya. Karena fotonya Nadif make up. ya pakai make up. Nah, terus udahlah saya coba cari fotonya yang biasa aja. Biar dia tahu biasanya Nadif kayak gini gitu. Gitu sih. Jadi lebih baik persiapkan CV-nya dulu. Ini kalau udah CV-nya udah siap, KTP udah upload, udah bisa mengajukan. Nah, untuk kenadornya memang harus berbayar gitu. Dan salah satunya berbayar apa sih? Jadi perempuan tuh kadang kalau filter atau misalnya apa, udah ngelihat dulu tuh, oh ini udah siap ta'aruf. Biasanya kalau yang belum ada, mungkin yang belum berbayar, belum ada tulisan siap ta'aruf. Jadi mungkin bisa di skip sih. Di skip aja. Di situ udah kelihatan ya Mbak. Karena kan ini berarti teman-teman nggak masalah ya untuk masalah berbayar gitu ya. Karena kan banyak ada beberapa oknum yang nggak setuju dengan hal tersebut gitu. Tapi kan kembali lagi nih kita untuk kayak Mas Aris aja juga kalau mau nazar tuh ya kan ada bensinnya gitu Mas Aris ya, walaupun ibadah ya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nora nih Kak, cara jelasin buat ke orang tua nih terkait ta'aruf online. Nah apalagi online nih Mbak Mas, karena online nih buat beberapa orang tua kan masih masih belum bisa yakin gitu, ta'aruf kok online gitu. Cara ngejelasin ke orang tua gimana sih? Terus kan katanya dari Nura nih, ortuku taunya ta'aruf itu yang saling kenal ya saling suka baru gitu, ta'aruf gitu. Kalau kalian kan bener-bener yang nggak kenal. Gimana tuh cara ngejelasinnya? Barusan masuk. Aduh. Oh iya. Halo Ibu. Bu. Jadi Bu Nadif tuh lumayan gaul ya. Wih, punya Instagram ya. Followersnya berapa nih? Jadi kalau cara ngejelasin ke orang tua, ya bilang aja kita ingin berproses. Mungkin jangan langsung bilang online-nya lah, berproses mau ikhtiar mencari jodoh dengan cara yang baik gitu ya. Namanya ta'aruf itu tadi. Nah, pastikan dengan cara ta'aruf mungkin orang tua juga ngejelasin ta'aruf itu apa dan lain sebagainya. Nah, jelasin juga sebenarnya ta'aruf itu bukan beli kucing dalam karung, tapi itu adalah sebuah jalan yang memang yang digariskan secara benar gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, barulah kemudian nanti kan ada proses nextnya tuh nazor, bertemu secara langsung. Jadi nggak bener beli kucing dalam karung, karena kita beneran ketemu gitu, melihat orangnya. Oh ternyata seperti ini fisiknya, oh ternyata seperti ini suaranya dan lain sebagainya. Dan gunanya melibatkan orang tua itu adalah ya biar orang tua menyaksikan, oh ini loh seperti ini. Jadi jangan dipandang online-nya tuh cuma sebatas jalannya aja untuk menemukan orangnya gitu kan dari CV. Daripada kalau misalnya teman-teman nggak ada ustadz, nggak ada ustazah gitu kan, itu kan susah gitu ya, mungkin cuma ikut kajian atau apa gitu kan, jalannya tuh mau ta'aruf gimana gitu caranya. Ya sekarang ini nih caranya tuh alhamdulillahnya tuh ada nih namanya ta'aruf online. Jadi ini bukan cuma ya, ini adalah salah satu jalan untuk pencarian. Nah, nextnya itu jangan sampai online semua ya. Kalau misalnya nggak masalah online ya nggak apa-apa, tapi
akan alangkah lebih baik ketika kalau udah serius ya udah, maksudnya ketemu, dirembuk secara baik-baik, ya udah barulah. Mas Ismail mau nambahin mungkin? Kalau dari saya sih gini, kita perdalam dulu ilmunya. Kalau laki-laki itu orang tuh jelasin ke orang tua itu, kita harus buktiin kalau kita tuh sudah bisa mandiri, mulai dari ilmu, dari finansial, ataupun dari apa namanya religiusnya juga, dari keagamaan. Kalau kita masih malas ibadah, orang tua masih mikirnya Allah kamu aja ibadah malas apalagi nikah. Kalau kita nggak mau bekerja, nggak mau tanggung jawab, gimana mau tanggung jawab sama anak orang? Kalau kita nggak punya ilmu, nanti jalan ke pernikahan itu mau gimana, mau dibawa kemana? Sebagai laki-laki kan sebagai nahkodanya, istri kan sebagai apa namanya yang apa namanya? Kalau laki-laki sebagai kaptennya, kalau perempuan sebagai nahkodanya. Jadi kebalik ya. Jadi kita harus benar-benar siap ilmunya. Kalau kita asal aja, nanti pas ditanya kita harus gimana, nanti bingung nih. Memang harus dipersiapkan. Di Semarang ini alhamdulillah untuk beberapa tahun ini saya ikutin kajian itu, ada kelas untuk pernikahan, ada kelas pranikah juga, ada kelas untuk setelah menikah itu nanti seperti apa, gimana cara menjaga keharmonisan, itu tuh penting. Parenting. Ya memang kalau dikatakan tabu, saat itu tabu, tapi saat udah memasukinya, wah ini harus gimana ya? Nah, bahkan kita saat ini pun masih terus belajar, karena kata guru saya Ustadz Riyad, semakin kita menambah apa namanya ibadahnya, ilmunya juga harus ditambah biar nggak oleng istilahnya. Oleng kapten. Ya kan kalau cowok kan mungkin wah apaan sih ikut kajian-kajian pranikah gitu. Kan biasanya rata-rata yang ikut cewek-cewek tuh soalnya. Iya, kebanyakan cewek. Nah ini ada pesan-pesan nggak nih untuk para single lilah yang masih berjuang nih? Monggo dari kalian berdua. Sebelum kita tutup untuk obrolan sore hari ini, karena udah mau habis nih, udah mau 1 jam. Oh iya, Mas Jam. Oke, pesennya intinya jangan, kalau misalnya mau ini, jangan takut buat mencoba, cari ilmunya, sama apa ya? Istilahnya kalau misalnya teman-teman dapat CV atau kalian mengajukan CV, jangan sekali-kali gantungin. Kalau enggak ya udah enggak. Kalau enggak iya. Dan bapernya dikurangin deh kalau cewek. Dan jangan lupa libatkan Allah di setiap prosesnya. Udah. Kalau dari Mas saya, kalau dari saya untuk yang Ikhwan dulu, pesannya buat Ikhwannya, yaitu pertama, jangan ragu-ragu. Istilahnya banyak sekali teman saya yang ragu. Istilahnya kalau rezeki itu Allah yang ngatur, nanti setelah nikah akan diberikan rezeki. Itu ada dalam Al-Quran juga disebutkan. Jangan takut miskin, jangan takut apa namanya ditolak. Istilahnya maju aja Bismillah. Dengan apapun yang kita punyain, kalau dia memang jodoh kita, mereka akan terima apa adanya dengan apa yang kita punya saat ini. Ya mungkin saat ini kita bukan apa-apa, tapi Allah kan bisa memutarbalikan posisi kita sekarang, bisa dari sekarang kita di bawah, bisa di atas. Kita nggak ada yang pernah tahu. Dan yang kedua, lakukanlah sekarang, karena waktu lalu sudah berlalu, waktu yang akan depan kita nggak ada yang tahu tuh cuma Gusti Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu kita tuh saat ini, kalau kita nggak melangkah saat ini untuk ke depan itu nggak akan ke arah yang kita pingin, nggak akan apa namanya nggak akan terlaksana. Jadi kalau kita nggak gerak sekarang, kapan lagi? Kalau besok kita nggak ada yang tahu loh. Emang kita begitu yakin kalau kita masih hidup besok? Nah itu kadang mereka nggak berpikir kalau besok tuh mati. Padahal waktu kita tuh saat ini. Kalau kita nggak lakukan saat ini, nggak akan bisa. Benar-benar nggak akan bisa kita dapatin apa yang kita inginkan saat ini. Aku merinding ya ngomong ini. Pantas Mbak Nat yakin ya. Jawabnya begitu. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan? Pesan-pesannya? Ada lagi ya? Kalau Nadif udah sih. Kalau saya udah sih cukup. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin lu. Ya promo deh ya. Bro, terselubung terselubung. Enak. Oh enak, udah unbranding. Ini namanya unbranding. Kemarin beli pas promo. Kemarin beli pas promo. Wih, mantap. Terima kasih. Besok ngopi lagi ya. Di tempat kopi sing penting yakin lur. Saya kan nggak nyebut merek.
Ya. Iya ya. Ya, pihak taaruf online tolong jangan marah ya, taaruf online ya. Nanti saya suruh bayar malahan. Wah, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya untuk sore hari ini. Seneng banget nih Ya, bisa terima dapat kasih. ilmu banyak banget, Alhamdulillah. dan dari saya sendiri juga banyak tahu akhirnya gitu, dari kita, dari taaruf online, dari tim, jadi tahu gitu apa hal-hal apa yang ternyata yang harus diperbaiki mungkin, atau mungkin oh ternyata ini udah